Mary berjalan keluar dari rumah. Woju yang melihatnya langsung menyuruh Mary untuk bersembunyi. Setelah agak lama, Mary berpikir sejenak lalu memalingkan wajahnya. Namun tiba-tiba ponselnya terjatuh ke tanah. Haeyeon yang mendengar suara itu mulai curiga dan mengira Mary ada di sekitar situ. Dengan cepat, Woju yang panik mencoba mengelak. Ia mengalihkan perhatian Haeyeon dan menawarkan diri untuk mengantarnya ke tempat lain. Sementara itu, Ibu Engso merasa lega karena Woju tidak melihat bingkisan yang mereka bawa. Ia pun bertanya-tanya, di mana sebenarnya teman Woju itu berada. Tak lama kemudian, ponsel Mary kembali berdering. Ternyata, itu panggilan dari ibunya. Mary yang bersembunyi mencoba mengambilnya diam-diam. Namun nasib buruk menimpanya. Karena Engso datang ke arah itu, ia terpaksa bersembunyi di kandang anjing. Engso melihat ponsel yang terus berdering dan memanggil ibunya untuk turun. Ibunya kemudian mencari-cari sumber suara dan terkejut ketika melihat seseorang bersembunyi di dalam kandang anjing. Mary perlahan keluar dengan gerakan kaku seperti zombie, membuat mereka ketakutan. Mary meminta ponselnya dengan cepat, lalu berlari pergi dari sana. Exo dan ibunya hanya bisa terpaku dan berbisik satu sama lain, mengira orang itu mengalami keterbelakangan mental. Belum sempat mereka menenangkan diri, seekor anjing datang dan mengejar mereka berdua. Malam harinya, Woju menelepon Mary dan bertanya, "Di mana kamu bersembunyi tadi?" Mary menjawab santai, "Cuma di tempat biasa." Ia lalu bertanya, "Siapa orang-orang itu?" Woju menjelaskan bahwa mereka adalah kerabatnya. Ia kemudian menyarankan agar Mary jangan tinggal di situ, supaya tidak ketahuan. Mereka pun sepakat akan mencari tempat tinggal lain. Woju juga menegaskan bahwa kesepakatan mereka sudah selesai. Mary mengiyakan dengan lemas. Keesokan paginya, Go Pilyeon menjalani pemeriksaan kesehatan oleh Dr. Yoon. Dr. Yoon menyarankan agar ia menjaga kesehatannya lebih baik lagi. Namun ayahnya dan Go Pilyeon justru menyinggung soal kedekatan Yoon dengan Woju. Hal itu membuat Go Pilyeon menyarankan agar Yoon jujur dan mengutarakan perasaannya kepada cucunya itu. Dr. Yoon pun tersenyum malu, namun bertekad akan mencoba mendekati Woju lebih serius. Di sisi lain, Sejong melihat Woju baru tiba di kantor. Dengan cepat, ia mengambil roti, pura-pura lapar agar bisa ditraktir. Woju pun menuruti dan membelikannya kopi. Mereka lalu berjalan bersama menuju ruang kerja. Saat itu mereka melihat Engso lewat di lorong. Woju menghampirinya dan mengatakan bahwa ia ingin membicarakan sesuatu. Engso tersenyum penuh percaya diri dan mencoba memuji keberhasilan Woju yang berhasil menandatangani kontrak dengan Mary Design. Namun ketika Woju hendak pergi, Engso tiba-tiba bertanya, "Apakah kau kenal dengan CEO Mary Design?" Woju menjawab datar, "Aku tidak kenal siapapun di sana." Engso menatapnya curiga dan kembali bertanya, "Lalu bagaimana caramu mendapatkan kesepakatan itu?" Namun Woju tidak menjawab dan langsung pergi, meninggalkan Engso yang masih penasaran. Di tempat lain, Pak Ko menemui Han-gu untuk memberikan laporan keuangan. Ia melaporkan bahwa ada indikasi penggelapan dana di perusahaan. Han-gu terkejut dan segera bertanya, "Siapa yang tahu soal ini selain kamu?" Pak Ko menjawab lirih, "Tidak ada. Anda orang pertama yang saya beritahu." Han-gu mengangguk, lalu berjanji akan menyelidikinya secara diam-diam. Sementara itu, Mary sibuk mencari tempat tinggal baru. Ia mencoba menelepon temannya yang bernama Gyeonghwa. Namun ternyata temannya sudah pindah ke kamp militer, sehingga tidak bisa membantu. Saat berjalan di jalanan kota, ia melihat sebuah poster yang baru ditempel iklan Daejeong Motel. Malamnya, Mary memutuskan pergi ke motel itu. Ia menyewa satu kamar di lantai 5. Namun, ternyata tidak ada lift. Jadi ia harus menaiki tangga dengan susah payah. Saat hampir sampai di lantai atas, ia melihat seseorang berjalan sempoyongan di koridor gelap, membuatnya takut. Ia segera masuk ke kamarnya dan mengunci pintu rapat-rapat. Kamar itu berantakan dan pengap. Mary berusaha tidur, namun sulit memejamkan mata. Baru keesokan paginya ia tersadar bahwa waktu sudah menunjukkan pukul 9. Ia panik dan segera merapikan diri, mengenakan jaket, lalu mencari ponsel dan sampel pekerjaannya. Mary kemudian menyerahkan sampel itu ke klinik yang memesan produknya.
Setelah urusannya selesai, ia bertemu dengan Dr. Yun yang kebetulan lewat. Dr. Yun mengajaknya minum kopi bersama. Saat duduk berdua, Dr. Yun bertanya, "Apa kamu sudah sembuh?" Mary tersenyum. "Sudah, obatnya manjur sekali." Dr. Yun lalu bertanya, "Apakah ini pertama kalinya kamu bertemu dengan Woju?" Mary mengangguk. "Iya, dan waktu itu kami hanya membuat kesalahan kecil. Setelah itu Woju malah menyuruhku pergi ke dokter." Dr. Yun tersenyum dan bertanya lagi, "Kalau begitu, Woju yang mengajakmu jadi istrinya?" Pertanyaan itu membuat Mary terkejut dan langsung menepis. "Tidak, itu cuma bercanda." Dr. Yun terlihat bingung, tapi tidak menanyakan lebih jauh. Beberapa saat kemudian, Mary tiba di perusahaan Mung Sondang, tempat Woju bekerja. Ia masih kesal karena Woju telah membocorkan sesuatu kepada Dr. Yun. Saat rapat dimulai, Mary mempresentasikan desain kemasan yang ia buat. Semua peserta rapat tampak terkesan, termasuk Woju yang akhirnya mengangguk puas. Rapat pun berakhir dengan hasil yang baik. Sen Hui kemudian mengajak Mary untuk makan malam bersama. Malam itu, mereka duduk di satu meja, menikmati suasana santai sambil bercanda ringan. Sejong yang duduk di sebelah Woju tiba-tiba bertanya, "Apa kau sudah punya pacar?" Woju menjawab singkat, "Belum." Mendengar itu, Seon-hee langsung menimpali dengan semangat. Ia berkata, "Kalau begitu, kalian harus coba undian rumah $5 juta itu." Perkataan itu membuat Mary dan Woju sontak terkejut. Mereka saling berpandangan panik karena topik itu sangat sensitif bagi mereka berdua. Saat Seon-hee mulai mencari artikel tentang undian itu di ponselnya, Woju cepat-cepat mengalihkan perhatian dengan memesan daging sapi. Ia bahkan diam-diam menyembunyikan ponsel Seon-hee agar topik itu berhenti di situ, namun belum selesai. Sejong juga penasaran dan mencoba mencari tahu siapa pemenang undian tersebut. Mary yang mulai gugup ikut mengalihkan perhatian dengan berpura-pura ingin bersulang dan meminum minumannya sambil berpegangan tangan dengan mereka semua. Tiba-tiba, Won-sok, teman mereka yang lain, berhasil membuka artikel itu dan membaca nama pemenangnya. Ia mengerutkan kening, merasa nama itu terdengar sangat familiar. Menyadari hal itu, Woju cepat-cepat menyumpalkan potongan daging ke mulut Won-sok agar tidak sempat bicara, lalu menyembunyikan ponselnya juga untuk mengubah suasana. Mary dengan spontan mengangkat gelas dan mengajak mereka bersulang. Suasana pun mencair kembali. Meski ia mulai terlihat mabuk, beberapa saat kemudian, Seon-hee yang sudah sedikit teler menyuruh Mary membayar makanan mereka. Mary yang masih bingung akhirnya menuruti. Namun ketika ia mencoba membayar dengan kartunya, semua kartu gagal digunakan. Tepat saat itu Woju datang dan langsung membayar seluruh tagihan mereka. Ia tampak kesal setelah tahu Mary yang semula mencoba menanggung biaya makan malam itu. Namun Seon-hee menjelaskan, Mary bersikeras ingin membayar. Ketika mereka semua bersiap pulang, Woju memberikan kartunya kepada teman-temannya agar mereka bisa lanjut ke karaoke. Tapi saat Seon-hee mencoba menarik Mary untuk ikut, Woju menahannya dan berkata bahwa ia akan mengantarnya pulang. Di jalan, Woju menasihati Mary agar tidak keceplosan di depan teman-temannya. Kalau mereka tahu yang sebenarnya, semuanya bisa berantakan, ujarnya dengan nada serius. Mary hanya mengangguk pelan, lalu tertidur di kursi penumpang. Saat Woju bertanya di mana rumahnya, Mary hanya menunjuk ke arah depan tanpa membuka mata. Akhirnya mereka sampai di motel tempat Mary tinggal. Saat sudah di depan kamar, Mary baru sadar bahwa kartu kuncinya tertinggal di dalam. Woju menghela napas panjang, ini sudah lantai 5 dan tidak ada lift. Mary bersikeras ingin turun sendiri mengambilnya, tapi Woju melarang dan berkata, "Kau tetap di sini, aku yang akan urus." Ia kemudian memanggil pemilik motel agar membantu membuka pintu. Setelah pintu terbuka, Woju mengangkat Mary masuk ke dalam kamar. Namun saat hendak pergi, Woju melihat sesuatu jatuh di lantai 2. Sebuah benda kecil yang dijatuhkan oleh pemilik motel. Tatapan pemilik itu mencurigakan, membuat Woju merasa tidak tenang. Saat ia turun tangga, pemilik itu tampak terkejut melihatnya masih di situ. Ketika Woju berpura-pura pergi, ia kembali mengintip dan semakin yakin ada yang tidak beres di dalam kamar. Mary terbangun. Ia merasa haus dan berusaha mencari air minum. Sementara itu, di luar, Woju baru sampai di mobilnya dan menyadari bahwa kunci mobilnya tertinggal di kamar Mary. Ia segera meneleponnya. Namun yang terdengar justru suara teriakan dari dalam kamar. Tanpa berpikir panjang, Woju berlari menaiki tangga menuju kamar Mary. Saat sampai di depan pintu, ia melihat pemilik motel di sana
dan langsung memukulnya hingga mimisan. Namun ternyata semua itu hanya kesalahpahaman. Mary sebenarnya hanya menumpahkan mie instannya dan kakinya terkena air panas, membuatnya berteriak kesakitan. Pemilik motel yang mendengar itu berusaha menolong dan mengobati lukanya. Setelah menyadari kesalahannya, Woju dan Mary meminta maaf. Namun pemilik motel yang kesal mengusir mereka berdua dari tempat itu. Mary pun keluar dengan wajah menyesal. Sementara Woju hanya bisa menghela napas panjang di depan pintu motel yang kini tertutup rapat. Woju menatap Mary yang sedang kesal dan berkata santai, "Siapa juga yang makan mie tengah malam begini?" Mary langsung menatap tajam. "Aku lapar. Di restoran tadi aku bahkan gak sempat makan banyak daging," ujarnya ketus. Menyadari kesalahannya, Woju cepat-cepat meminta maaf. Ia menawari solusi. "Kalau begitu, ayo aku antar ke hotel. Kau bisa istirahat di sana." Namun Mary menggeleng pelan. "Aku gak punya uang untuk itu," jawabnya lirih sambil memegangi kakinya yang masih terasa sakit. Woju membantu mengobati luka di kakinya, lalu bertanya lembut, "Apa benar kamu gak punya tempat tinggal atau mungkin teman atau kerabat di sini?" Mary hanya menunduk dan menjawab pelan, "Gak ada. Aku sendirian. Aku pikir untuk malam ini aku bisa tidur di kantor." Woju menatapnya lama, lalu akhirnya berkata tegas, "Sudah, ikut aku saja." Malam itu, ia membawa Mary ke rumah hadiah, rumah besar yang mereka berdua menangkan lewat undian. Mereka masuk diam-diam agar tidak ketahuan oleh Hyun. Sementara itu, di sisi lain kota, Han-gu melihat Pak Ko berdiri di depan lift dengan wajah lelah. "Kau harusnya istirahat. Ini, minum dulu," katanya sambil menyerahkan sebotol minuman. Pak Ko tersenyum dan menerima pemberian itu, lalu masuk ke dalam lift. Namun begitu pintu lift tertutup, ekspresi Han-gu berubah dingin. Tak lama kemudian, Pak Ko sudah berada di mobilnya, meneguk minuman dari Han-gu. Di perjalanan, matanya mulai terasa berat, kantuk menyerangnya tiba-tiba. Ia berusaha tetap fokus, tapi sebuah truk muncul di depannya. Pak Ko tak sempat mengerem. Suara tabrakan keras menggema di malam itu. Ia meninggal seketika. Keesokan paginya, Mary terbangun di rumah hadiah itu. Ia menghirup udara pagi yang segar dan tersenyum kecil. "Nyaman sekali," gumamnya. Tapi tiba-tiba, ia melihat Hyun di halaman depan. Panik, ia langsung bersembunyi di balik tirai. Siangnya, Hyun memanggil Seong-u ke kantornya dan berkata, "Akhir pekan ini, kita harus bertemu pasangan pemenang rumah undian itu." Seong-u yang sedang sibuk tampak kesal. "Tolong kali ini jangan sampai ada kesalahan lagi," katanya dingin sebelum pergi. Hyun kemudian mengirim pesan pada Mary untuk mengatur jadwal pertemuan. Mary pun mengabari Woju tentang rencana itu. Sementara itu, Han-gu memberi kabar pada Go Pil-yeon bahwa Pak Ko meninggal dunia akibat kecelakaan. Go Pil-yeon yang sakit tidak bisa hadir. Jadi Han-gu yang akhirnya pergi ke rumah duka. Di sana, ia menatap peti jenazah dengan tatapan kosong dan berkata lembut pada istri, "Pak Ko, kau harus kuat ya." Sore harinya, Hyun berolahraga bersama di kompleks perumahan. Saat mereka berlari, ia teringat omelan Seong-u tadi pagi, membuatnya semakin kesal dan akhirnya berlari kencang, meninggalkan semua orang. Malam pun tiba. Di rumah hadiah, Mary sedang membasuh muka. Ia sengaja tidak menyalakan lampu agar Hyun tidak tahu kalau rumah itu ditempati. Tapi seekor nyamuk berterbangan di kamar, membuatnya kesal. Ia menepuk nyamuk itu dan tanpa sengaja lampu menyala. Ia mencoba mematikan lampu, tapi lampu itu malah berkedip-kedip sendiri. Dari luar, Hyun yang baru pulang melihat cahaya aneh dari rumah Mary. Ia mendekat dan menekan bel. Mary terkejut dan buru-buru merapikan diri. Ketika ia membuka pintu, Hyun berkata ramah, "Ini formulir izin parkir untuk mobil kalian." Mary tersenyum gugup, berusaha terlihat tenang. Hyun lalu bertanya, "Lampu rumahmu kenapa? Tadi aku lihat berkedip-kedip." "Oh, itu rusak mungkin," jawab Mary cepat. Hyun masuk dan memeriksa. Ternyata lampunya memiliki sensor suara, jadi menyala setiap kali ada bunyi keras. Ia menonaktifkannya, lalu mengecek ruang tamu. "Oh, ini juga sensor suara. Sudah aku matikan." Setelah itu ia melihat sekeliling dan bertanya, "Suamimu di mana?" "Aku belum pernah lihat dia," Mary menjawab gugup. "Dia lembur di tempat kerja." Hyun menatap sekeliling lagi. "Benarkah dia tinggal di sini?" "Aku tidak melihat barang-barangnya.
Mobilnya juga nggak pernah terparkir. Hanya barang-barangmu saja yang kelihatan. Mary cepat-cepat menutupinya. Oh, barang dia masih disimpan di lantai atas. Hyun mengangguk pelan. Tampak sedikit curiga, tapi tidak memperpanjang. Kalau begitu, boleh ya? Akhir pekan nanti, kami berkunjung. Mary mengangguk pura-pura tenang. Begitu Hyun pergi, Mary langsung mengirim pesan pada Woju. Kita ketahuan sedikit. Hyun datang ke rumah tadi. Dan akhir pekan ini, Seong-u mau berkunjung. Jadi, semua barangmu harus ada di rumah. Woju yang membaca pesan itu langsung panik. Ia menelepon Mary dan dengan nada marah berkata, hanya gara-gara nyamuk kau hampir ketahuan. Keesokan harinya, Woju dan Mary pergi ke studio foto. Mereka harus membuat foto pernikahan agar bisa dipajang di rumah sebagai bukti mereka benar-benar pasangan. Saat melihat Mary mengenakan gaun pengantin putih, Woju terdiam kagum. Kau cantik sekali, ucapnya pelan. Mary tersipu, tapi gaunnya terlalu ketat, membuatnya sulit bergerak. Woju membantu melonggarkannya sedikit dan berkata, tenang saja, kita cuma perlu terlihat alami. Ia lalu menarik pinggang Mary agar pose mereka tampak lebih mesra. Mata mereka bertemu dan suasana mendadak hening. Kamera memotret mereka berkali-kali, menangkap momen yang terlihat begitu nyata. Namun di luar studio, Sejong dan teman-temannya kebetulan juga sedang berada di sana. Woju keluar sebentar dan hampir saja bertatapan dengan Sejong. Ia langsung bersembunyi. Saat Sejong tampak mengenalinya, Woju panik dan bergegas kembali ke dalam. Tanpa pikir panjang, ia mendekati Mary dan menciumnya. Saat Sejong masuk ke dalam studio, beberapa detik kemudian, Mary refleks membalas ciuman itu demi mempertahankan sandiwara mereka di depan orang lain.